ya, kita sementara berada di Taman Getsemani. Taman Getsemani ini dipenuhi dengan pohon-pohon zaitun, dan di antara pohon-pohon zaitun ini ada 8 pohon yang diperkirakan berumur 2500 tahun sampai yang berumur 3000 tahun. Di antara pohon-pohon zaitun yang berada di Taman Getsemani ada salah satu pohon yang sangat tertua. Nanti kita akan melihat Tuhan Yesus berdoa di batu ini, batu yang berada di Taman Getsemani, dan batu ini sekarang telah dibangun sebuah gereja yang dibangun oleh Antonio Berlucci dari Italia dengan suasana yang gelap seperti dalam keadaan pada saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Gereja ini biasa disebut Gereja Getsemani atau disebut juga Gereja Segala Bangsa, dan berhadapan dengan Gereja Getsemani ada tembok Yerusalem. Tembok Yerusalem atau biasa disebut Gerbang Timur atau Gerbang Emas, yaitu gerbang di zaman Raja Herodes. Di sini tempat orang Yahudi biasa berdoa karena mereka percaya bahwa sinar kemuliaan akan datang dari timur, atau mereka percaya juga bahwa Mesias akan datang melewati gerbang ini. Gerbang ini telah ditutup sejak 300 tahun yang lalu oleh penguasa Turki Utsmani. Ini adalah pohon zaitun yang tertua di Taman Getsemani, kira-kira berumur 3000 tahun. Ya, ini dia pohon zaitun, dan pohon zaitun ini adalah saksi bisu yang menyaksikan ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, dan pohon zaitun ini juga adalah saksi bisu peristiwa penangkapan Tuhan Yesus oleh tentara Romawi. Dari Taman Getsemani, Tuhan Yesus dibawa ke istana Imam Besar Kayafas, dan Tuhan Yesus dibawa melalui jalan ini, dan jalan ini sampai saat ini juga masih dijaga keasliannya, dan dipercaya bahwa mereka membawa Tuhan Yesus melalui jalan ini menuju ke dalam istana Imam Besar Kayafas. Inilah tempat di mana Tuhan Yesus diadili dan diolok-olok oleh orang Yahudi beserta dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dipukul, diludahi. Inilah tempat Imam Besar Kayafas pada saat ini yang telah dibangun gereja. Setelah Tuhan Yesus diadili oleh Imam Besar Kayafas, kemudian Tuhan Yesus dimasukkan ke dalam penjara. Inilah penjara, tempat di mana Tuhan Yesus dimasukkan setelah diadili. Mana Yesus menghabiskan waktu sejak dia ditangkap oleh tentara Romawi. Dia sebenarnya dikirim dan dibawa di depan Imam Kayafas besar di sini. Dia dipenjara di sini secara sementara aja. Kalau lihat di atas ada lubang-lubang dengan kayu. Kita sekarang pikir bahwa mungkin Yesus tangannya duanya dia. Ini adalah foto-foto di mana pada saat para arkeolog
melakukan penggalian dan menemukan situs-situs bersejarah di mana terdapat banyak penjara-penjara yang berada di istana Imam Kayafas. Dan disinilah Tuhan Yesus dipenjarakan sebelum dibawa ke Pontius Pilatus. Dan saudara-saudara, ada salah satu tempat khusus di mana Tuhan Yesus dipindahkan ke tempat khusus penjara bawah tanah. Dan disinilah Tuhan Yesus menghabiskan malam hingga pagi di dalam penjara bawah tanah. Tidak makan, tidak minum. Tuhan Yesus sendirian menjalani penyiksaan ini. Dan inilah tempat penjara bawah tanah di mana Tuhan Yesus dimasukkan selama 1 malam di dalam penjara ini. Untuk masuk ke dalam penjara ini diturunkan dengan menggunakan tali, kemudian ditarik untuk mengeluarkan Tuhan Yesus dari dalam penjara bawah tanah. Di tempat ini juga adalah tempat di mana Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Maka dibangun sebuah gereja yang dinamakan gereja ayam berkokok. Inilah tempat istana Imam Besar Kayafas yang telah dibangun, dijadikan gereja ayam berkokok. Setelah dari istana Imam Besar Kayafas, Tuhan Yesus dibawa dan dihadapkan ke Pontius Pilatus untuk diadili. Dan inilah tempat di mana Yesus diadili oleh Pontius Pilatus. Dan di tempat ini juga orang-orang Yahudi meneriakkan, salibkan dia, salibkan dia. Dan tempat ini juga Tuhan Yesus dicambuk. Inilah tempatnya. Tempat ini dulunya sebuah benteng Antonia yang dibangun oleh Herodes. Kemudian Tuhan Yesus dipakaikan mahkota duri sebelum melakukan perjalanan menuju ke Bukit Golgota. Ini adalah replika mahkota duri. Setelah selesai diadili, Tuhan Yesus kemudian dengan memikul salib melakukan perjalanan menuju ke Bukit Golgota. Dan disinilah Tuhan Yesus melewati jalan-jalan ini, di mana jalan ini disebut Via Dolorosa, yang artinya jalan kesengsaraan. Tuhan Yesus melewati jalan-jalan ini. Jalan ini sangat jauh menuju ke Bukit Golgota. Kita membayangkan bagaimana ketika seseorang telah dicambuk dan dia harus memikul salib dengan perjalanan yang jauh, dengan luka di sekujur tubuhnya. Ini adalah stasiun ketiga. Stasiun ketiga adalah tempat di mana Tuhan Yesus jatuh untuk pertama kali.
Sekarang kita telah tiba di Bukit Golgota. Namun ketika akan masuk, ada beberapa hal yang membuat kita agak sulit untuk masuk ke sana. Namun karena koordinasi yang baik, sehingga kita diperbolehkan untuk masuk ke Bukit Golgota. Bukit Golgota ini disebut juga Garden Tomb. The empty tomb where many believe that Jesus was buried and from whence he rose. Jadi saudara-saudariku, ya, di tempat ini kita akan bisa lihat Kalvari atau Golgota dan juga kubur dari Yesus. Remember, the most important thing is not the exact place where these events occurred. Of course, different Christians have different opinions on that exact issue. Ini lihat, ya. Jadi ada yang dua lubang itu. Ini kan yang ini ya, lubang yang ini bisa lihat. Lalu ada dua lagi yang kecil itu di sebelah sana. Lalu ada seperti hidung. Ya, jadi ini sebagai seperti tengkorak. Lalu juga mereka memang katanya menemukan salib di bawah sini. Ya, jadi mereka percaya ini sebagai bukti tengkorak. Ya, bisa lihat ya semua. Jadi disalibkan di sini. Oke, sudah ambil foto semua. Kita sekarang ke kubur. Ketika Yesus dinyatakan telah meninggal di tiang kayu salib, kemudian ada seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus untuk ia kuburkan di kubur miliknya, kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana kubur itu belum pernah dibaringkan mayat. Dan inilah kuburnya. Kemudian mereka mengoles minyak, menyediakan rempah-rempah untuk mayat Tuhan Yesus dikuburkan. Namun pada pagi-pagi mereka mendapati batu yang berada di kubur Tuhan Yesus sudah terguling. Dan setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka yang menggunakan pakaian yang berkilau dan mengatakan kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga."